Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat badan tas. Pertama-tama, setelah jadi alas persegi panjang seperti ini, ya, yang harus kita lakukan adalah merapikan sisa benang. Yang kita perlukan adalah jarum sulam, bara api, dan gunting. Langsung aja ya, kita rapikan benangnya. Memasukkan jarum sulam kita ke sela-sela tusuk tunggal yang kita buat seperti ini. Dan kita tarik. Nah, jadi seperti ini. Kita gunting, kemudian kita bakar. Bisa yang kecil. Lakukan cara yang sama bagian bawahnya ya. Untuk membuat badan tas, yang harus kita lakukan adalah yang terdapat sisa bakaran benang seperti ini, itu kita taruh di bagian dalam tas atau bagian atas. Kemudian permulaan merajut yaitu di sebelah kiri tas seperti ini, sebelah sini ya berarti. Kemudian kita tekuk menjadi dua ya, ini seperti ini. Nantinya kita akan merajut mulai dari sini ya, saya lupa. Jadi tusuk rantai yang pertama kali kita buat untuk membuat alas ini ya, ini kita letakkan di belakang tas ya. Ini nanti jadi belakang tas, kemudian ini jadi depannya tas. Kita mulai ini. Kita taruh di sini tengah-tengah. Seperti ini ya. Ini tadi yang terdapat sisa bakaran di sini. Kita buat tusuk tunggal. Pertama-tama kita buat tusuk rantai dulu untuk naikkan, kemudian tusuk tunggal sini. Jadi kita buatnya dari sisi sampingnya dulu ya. Oke. Ini.
untuk bagian samping ini kita mengerjakannya tiap baris ini itu berarti 1 tusuk tunggal, jangan sampai ada yang double ya. Oke. Setelah sampai di ujung gini, kita buat tusuk rantai 1 untuk penambahan siku ya. Oke, kita lanjutkan di sisi bagian belakang tas atau tusuk rantai pertama yang kita buat untuk alasnya. Sini. Ini. Tiap 1 tusuk rantai berarti 1 tusuk tunggal. Oke, setelah sampai di ujung seperti ini, dengan cara yang sama kita buat rantai 1, kemudian kita lanjutkan di sisi selanjutnya, ini sisi sampingnya ya. Oke, jangan lupa seperti tadi, 1 baris berarti 1 tusuk tunggal. Kita sudah sampai di ujung satu lagi, dan kali ini adalah bagian depan tas. Bagian depan tas itu berarti bagian atas dari alas yang kita buat. Jadi di sini ada kayak apa ya, bagian atas dari tusuk tunggal itu kan bentuknya seperti rantai ya. Itu nanti kita mengerjakannya seperti ini. Sebelumnya kita tambahkan dulu 1 rantai, kemudian ujung pertama ini kan masih apa ya, gak kelihatan rantainya kan, cuman 1 tok. Ini kita buat 1 tusuk tunggal. Oke. Nah, di tusuk tunggal selanjutnya itu kita gunakan bagian atas saja, atau disebut apa ya, bahasa ya, back loop only. Back loop only itu yang bagian atasnya aja, bagian atas dari ini, bagian atas dari tusuk rantai. Jadi nggak dua-duanya. Kalau dua-duanya itu kan boot loop ya. Untuk membuat tusuk tunggal biasa kita biasanya gunakan boot loop. Boot loop itu dua-duanya dari tusuk rantai itu kita masukin hakpen. Kalau ini back loop only itu salah satunya aja, yaitu bagian atas rantai seperti ini ya, bagian atas saja. Oke. Buat seperti itu terus sampai ke ujung. Kita sudah sampai di ujung satu lagi. Kita buat tusuk rantai 1, kemudian kita kerjakan
tusuk tunggal. Sisi ini adalah sisi yang tadi pertama kita buat, separuhnya sisi yang pertama kita buat tadi. Oke, ini sudah di ujungnya. Kemudian kita buat slip stitch sini. Oke, slip stitch ini. Ini sudah jadi satu baris. Kemudian kita buat baris selanjutnya menggunakan boot loop. Tusuk tunggal boot loop. Pertama, kita buat rantai 1 untuk naikkan. Dan kita buat tusuk tunggal. Kita buat tusuk tunggal secara boot loop. Yaitu dua-duanya dari atasnya tusuk tunggal itu kita masukkan hakpen. Kita buat berkeliling mengelilingi alas. Kita buat tusuk tunggal sebanyak 5 baris. Kemudian sebenarnya 5 baris ini sebagai pondasi sebelum motif utama. Jadi motif utama dari tas ransel ini adalah motif kerang ya, motif kerang. Kenapa sih kok harus pakai pondasi tusuk tunggal dulu? Sebenarnya itu untuk memudahkan kita menghitungnya. Karena tadi kan kita ada yang apa namanya? Nih, tadi yang samping terutama ya. Yang samping itu kan adalah samping dari tusuk tunggal. Untuk memudahkannya kita buat tusuk tunggal di sampingnya aja keliling gitu. Selanjutnya kita buat tusuk kerangnya ya. Motif kerang. Kita buat rantai 1. Kita buat tusuk tunggal 1. Kemudian kita mau membuat tusuk 2 atau DC. Cara membuat DC kan ambil ya. Kemudian kita loncati 2 tusuk tunggal. Kita kerjakan di tusuk tunggal ketiga. Nih, kita enggak 1, 2. Kita buat yang ketiga. Kita buat tusuk DC sebanyak 3. Sebenarnya kerang ini macam-macam ya, ada yang kerang 5, kerang 6, ada yang kerang berapa, itu sesuai selera. Ada juga kerang 3 ya. Ini saya pakai kerang 6. Sini kita buat tusuk DC lagi di lubang yang sama, kita buat DC pertama. Oke, 2, kemudian 3. Ini kita buat 1 rantai. Sebenarnya bisa juga langsung tusuk tunggal, tapi saya lebih suka ditambahkan 1 tusuk rantai. Jadi nantinya itu
motif kerang atasnya itu kita buatnya di sini. Ini. Lalu kita buat DC lagi, 3 lagi, 1, 2, 3. Ini jadi 6 ya, 6 DC. Kemudian kita lanjuti lagi 2 tusuk tunggal, kita masukkan, kita buat tusuk tunggal di tusuk tunggal ketiga, 1, 2, 3, masukkan, kita buat SC atau tusuk tunggal. Oke, ini jadi satu lengkungan atau satu kerang. Oke, kita buat kerang selanjutnya dengan cara yang sama. Kita mau buat DC, kita ikatkan ini, kemudian lanjut 2, kita buat di tusuk tunggal ketiga ya, buat DC 1, 2, 3. Oke, kita buat satu rantai, kemudian kita buat 3 DC lagi. Oke. 1, 2, 3. Kita buat SC, jadi 2 kerang. Bisa juga disebut tusuk kipas ya, jadi ini jadi 2 kipas. Bisa juga disebut 2 kerang. Begitu seterusnya sampai mengelilingi alas ini. Kita buat kerang terakhir, 3 DC. Kita buat satu rantai di sini. Kadang yang tadinya kan kita harus meloncati 2 ya, 2 tusuk tunggal. Kadang sisanya ini gak pas, kadang sisa 1, ini kebetulan sisa 3. Tuh biarin aja, kita lanjutkan aja karena orang gak akan merhatikan itu. Yang penting jadi kerang dan menutup. Kita buat slip stitch. Kemudian untuk baris selanjutnya, kalau tadi kan mulainya 1 tusuk tunggal, kalau kali ini itu kita mulainya di separuh kerang. Separuh kerang itu kan berarti kan 3 DC ya. Ini kita buat 3 rantai. 3 rantai ini nantinya dihitung sebagai DC pertama. Jadi kita buat 2 DC lagi. Selanjutnya kan kita harus membuat 1 tusuk tunggal. Kalau di baris ini kita buat tusuk tunggalnya itu di atas kerangnya, atau kalau yang buat ini tadi itu di rantai 1 yang kita buat tadi, rantai 1 yang kita buat di antara 2 tusuk DC. Kita masukkan sini, kita buat tusuk tunggal. Ini sudah jadi setengah kerang. Kita buat kerang selanjutnya. Kerang selanjutnya kita buat di antara 2 kerang. Jadi yang paling rendah ini di antara 2 lengkungan ini. Kita buat 3 DC. Oke,
kita buat satu rantai seperti tadi, kemudian kita buat 3 DC lagi. Oke, jadi kerang lagi, kemudian kita buat satu tusuk tunggal di atas itu tadi, seperti tadi ya. Buat lagi. Kita buat seperti ini terus sampai mengelilingi tas. Sini kita sudah sampai di akhir baris kedua. Akhir baris kedua ini adalah separuhnya lagi dari separuh kerang pertama tadi. Ya. Tadi kan yang awal dari baris kedua itu kita bikin 3 tusuk tunggal. Ini kita bikin 3 tusuk tunggalnya lagi. Kita buat 3 tusuk tunggal sini. Kemudian kita buat satu rantai, kemudian kita slip stitch di atas 3 rantai. 3 rantai itu 3 rantai yang dihitung sebagai tusuk DC pertama. Slip stitch di sini. Setelah itu baris ketiga ini adalah mengulangi baris pertama. Jadi baris ketiga ini dimulai dengan 1 rantai, kemudian 1 tusuk tunggal. Sama seperti tadi, kita buat kerangnya itu di antara 2 kerang yang paling rendah ini ya. Kita buat di sini. Buat terus sampai ke atas. Jadi seling-selingnya itu pertama itu setelah dimulai dengan 1 tusuk tunggal, atasnya tusuk DC, baru selanjutnya tusuk tunggal, satunya lagi DC, gitu seterusnya ya sampai ke atas tas. Jadi tas ransel ini buat dari tusuk kerang, kemudian bagian atas tas nanti itu pakai tusuk tunggal seperti ini, barisan tusuk tunggal seperti ini. Sampai segini dulu, nanti yang atasnya di video selanjutnya ya. Terima kasih.